Selamat berjumpa, students. Pada kesempatan ini kita akan membahas persoalan jalur terpendek yang merupakan implementasi dari teori graf yang sudah kita pelajari sebelumnya. Banyak persoalan yang bisa dimodelkan dengan menggunakan graf yang diberi bobot. Contohnya di sini ada sebuah graf yang menunjukkan titik adalah kota, sedangkan garisnya menunjukkan jalur pesawat yang diberi bobotnya adalah waktu tempuh. Ya, ini ada 4,5, 2,1 dan seterusnya. Bobot pada sebuah graf yang merupakan model dari persoalan itu bisa macam-macam tergantung dari concern persoalan kita. Bisa saja bobotnya adalah waktu tempuh seperti ini, ataukah juga menurut jarak, jika kita concern terhadap jarak. Bisa juga biaya yang diperlukan, tergantung dari concern kita. Kalau kita ingin mencari waktu tercepat, ataukah jarak terpendek, ataukah biaya yang paling murah. Persoalan seperti ini, nama lainnya adalah TSP ya, Traveling Salesman Problem, seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Karena mencari jalur terpendek yang harus ditempuh oleh salesman ceritanya dari satu titik ke titik yang lain. Kita akan membahas satu di antara algoritma ya. Jadi ini hanya salah satu algoritma untuk mencari jalur terpendek antara dua buah titik, yaitu algoritma Dijkstra ya, Dijkstra algorithm, di mana pada algoritma ini bobot pada graf itu bernilai positif. Contohnya adalah misalkan model dari persoalan yang kita hadapi dibuat menjadi graf seperti ini, maka kita sebagai manusia dapat melihat dengan mudah mana jalur yang terpendek, yaitu dari A, kemudian ke D, ke E, dan ke Z dengan panjang jalur adalah 6. Namun yang jadi persoalan kita adalah sekarang kita ingin membuat sebuah algoritma agar kita bisa memerintahkan komputer untuk melakukan pencarian jalur terpendek dengan data yang kita simpan dari graf yang sudah kita modelkan, kita buat sebelumnya. Kita akan bahas algoritma Dijkstra. Ada dua tahapan penting pada algoritma ini. Yang pertama adalah tahapan inisialisasi, di mana pada algoritma ini setiap titik diberi label, ya, label yang menandakan jarak dari titik asal A ke titik tersebut. Inisialisasi pertama, labelnya untuk titik awal diberi nilai 0, sedangkan label untuk titik yang lain itu diberi nilai hingga atau sebuah nilai yang besar. Apabila dalam komputer kita bisa men-set sebuah nilai yang sangat besar, lebih besar dari total jarak semua titik yang ada. Inisialisasi yang kedua adalah kita butuh sebuah himpunan S untuk menampung titik-titik yang sudah pernah kita cek. Tahapan yang kedua yang utama adalah tahapan untuk mengupdate dari label titik tersebut, di mana label dari setiap titik akan kita update berdasarkan hasil perbandingan antara label dari titik tersebut dibandingkan dengan label dari sebuah titik acuan ditambah dengan jaraknya ke titik yang kita concern. Ya, jadi titik yang kita concern di sini adalah titik V. Ini kita sederhanakan menjadi seperti yang kedua seperti ini, bahwa label sebuah titik diupdate dengan melihat perbandingan antara label sebelumnya dari titik tersebut dibandingkan dengan hasil penjumlahan jarak dari sebuah titik acuan yang sedang kita acu dengan ditambah dengan jarak titik tersebut dengan titik yang V yang menjadi concern kita. Berikut ini adalah pseudocode lengkap dari algoritma Dijkstra yang akan kita bahas. Kita lihat ini dibuat dalam sebuah prosedur, di mana prosedur Dijkstra argumen inputnya adalah sebuah graf G. Dia adalah graf yang berbobot dan simple graph dengan bobotnya adalah positif.
Implementasinya graf G ini untuk bobot disimpan dalam sebuah matriks nantinya ya. Jadi ada matriks W, VI, VJ di mana setiap selnya menunjukkan jarak antar setiap titik, di mana jarak setiap titik, weight-nya kita simpan kalau titiknya itu terhubung. Sedangkan untuk titik yang tidak terhubung, kita buat elemen matriksnya bernilai tak hingga menunjukkan jarak yang sangat jauh, artinya tidak ada hubungan antara titik tersebut. Ini tahap inisialisasi dari label, di mana label A sebagai titik awal diberikan 0 dan titik yang lain diberi nilai tak hingga. Dan S merupakan himpunan kosong. Ini tahap inisialisasi. Kemudian berikutnya ini yang tahap yang paling penting adalah tahapan operasi utamanya ya. Ini ada sebuah loop while, kemudian dalam loop while ada loop for. Loop while itu mengecek apakah tujuan sudah kita raih ya, sudah sampai. Cuma di sini menggunakan pengecekan yang sebaliknya ya. Jadi apakah Z bukan elemen dari S? Jika true artinya tujuan belum tercapai, Z belum kita raih, maka masuk ke dalam badan dari loop ini. Yang pertama kita harus memilih sebuah titik ya. U adalah sebuah titik yang belum di S dengan label yang paling minimal. Jadi setiap langkah pertama kita akan melihat label yang paling minimal, kemudian kita pilih. Ya, kita pilih U-nya itu sebagai titik yang concern. Kemudian titik U itu kita simpan ke dalam S, menandakan bahwa titik U adalah titik yang sudah pernah kita cek. Kemudian, setelah memilih sebuah titik, kita akan mengecek semua titik yang lain untuk mengupdate labelnya. Ya, jadi untuk semua titik yang belum di S, kita akan update labelnya dengan cara mengecek apakah label dari titik U ditambah dengan jarak ke titik tersebut lebih kecil dari label titik tersebut sekarang. Kalau ini lebih kecil, maka label dari titik V itu yang jadi concern akan kita update dengan menggunakan label dari titik U ditambah dengan jarak dari titik U ke V. Ya, ini adalah menu utamanya dan ini semua akan dilakukan. Kita lihat uraikan dengan contoh. Ini contoh untuk mencari jarak terdekat dari A ke Z. Kita akan jalankan algoritmanya satu persatu. Dalam gambar-gambar berikut kita akan lihat bahwa titik yang sudah kita pilih akan dikasih tanda lingkaran ya, menunjukkan dia sudah kita pilih dan dia sudah disimpan ke dalam himpunan S. Dan setiap titik akan kita update labelnya pada setiap iterasi. Pada penjelasan berikut kita akan menggunakan gambar, visualisasinya terlihat, namun kalau dalam programmingnya nanti sebenarnya akan lebih mudah kalau kita melihatnya adalah dalam sebuah tabel ya. Dalam matriksnya diupdate jaraknya, tabelnya juga diupdate. Ya, jadi dalam programmingnya akan berbeda, mungkin akan lebih mudah menggunakan matriks dan tabel. Baik, kita mulai iterasi yang pertama. Pada tahapan awal, semua titik sudah dikasih nilai inisialisasi labelnya ya, bahwa titik A labelnya adalah 0, dan titik yang lain labelnya adalah tak hingga. Ini adalah main loop yang kita bahas tadi. Pada tahapan awal akan dicek apakah Z sudah elemen dari S. Karena S masih empty, maka ini akan hasil pengecekan apakah Z bukan elemen S akan bernilai true. Sehingga berikutnya dia akan masuk ke dalam badan dari loop. Akan dipilih sebuah titik yang belum di S dengan label yang paling minimum. Ya, dari semua label ini, label yang paling minimum adalah A, titik A, karena dia adalah labelnya 0, sehingga U-nya adalah sama dengan A. Kemudian kita masukkan U yang sama dengan A ke dalam S, menjadi seperti ini. Selanjutnya masuk ke dalam loop for, kita akan mengecek semua titik yang belum di S, kemudian akan kita update labelnya dengan menggunakan rumus ini. Titik yang pertama yang kita cek adalah titik B. B belum di S, akan dicek apakah LU ditambah WUB lebih kecil dari LV. Ya, jadi V-nya adalah B, maka LU-nya adalah U-nya adalah A, LU adalah LA. Apakah LA ditambah WUV adalah WAB
lebih kecil dari LV adalah LB, artinya apakah 0 labelnya ya dari A ditambah WAB itu adalah 4, apakah 0 ditambah 4 lebih kecil dari tahingga, ya, lebih kecil dari tahingga ini. Maka hasil pengecekan ini bernilai true, ya. Karena true, maka label dari B akan diupdate dengan hasil penjumlahan yang tadi, yaitu 4. Di sini terlihat bahwa labelnya diubah menjadi 4, ya, label dari B. Titik yang kedua adalah titik C yang ini. Dengan cara sama akan dicek apakah label A ditambah jarak dari A ke B itu lebih kecil dari label dari C. Ya, apakah 0 ditambah 2 lebih kecil dari tahingga. Ini akan bernilai true, maka label dari C pun akan diupdate dengan hasil penjumlahan yang tadi, sehingga labelnya menjadi 2. Titik berikutnya adalah titik D. D tidak terhubung dengan A, tapi tetap akan dilakukan pengecekan. Apakah LU ditambah WUV lebih kecil dari LV? Apakah LA ditambah WAD lebih kecil daripada LD? Apakah 0 tambah tahingga lebih kecil dari tahingga? Nah, ini akan bernilai false. Sehingga titik D itu tidak akan diupdate labelnya. Begitu juga untuk titik E dan titik Z dilakukan pengecekan yang sama, tetapi tidak terjadi update dari labelnya. Karena semua titik selain dari S sudah kita cek, maka loop for ini akan berakhir. Berikutnya akan melanjutkan kembali ke atas ke loop while. Ya, jika kita akan maju ke iterasi yang kedua dari while. Ini merupakan hasil dari loop yang pertama. Pada loop kedua akan dilakukan hal yang sama, yaitu yang pertama kita akan cek apakah Z bukan elemen dari S. Ya, apakah Z bukan elemen dari S? Karena belum, maka ini akan bernilai true, sehingga kita akan masuk ke badan loop dari while. Akan dipilih sebuah titik yang bukan di S dengan label yang paling minimum. Tadi S-nya hanya berisi A, maka kita akan pilih dari semua titik yang lain yang labelnya yang paling minimum, antara 2, 4, dan tahingga, maka akan dipilih U-nya adalah C, karena label U2 itu yang paling minimum. Kemudian kita akan masukkan C ke dalam S, digabungkan ya, maka S-nya sekarang menjadi A, C. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam loop dari for, kita akan cek semua titik V yang belum di S. Ya. Yang pertama titiknya adalah B, titik B ini akan dicek apakah LU ditambah WUV lebih kecil dari V ya, dengan titik V-nya adalah B. Apakah LC ditambah WCB lebih kecil dari LB? Artinya apakah LC-nya 2 ditambah CB itu adalah 1 lebih kecil dari LB yaitu 4. Ya. Apakah 2 tambah 1 lebih kecil dari 4? Karena ini bernilai true, maka label dari titik B akan diupdate menjadi 2 tambah 1 menjadi 3. Seperti ini. Titik berikutnya adalah titik D akan diupdate dengan cara yang sama. Apakah 2 tambah 8 lebih kecil dari tahingga? Maka karena bernilai true, maka akan diupdate label dari D menjadi 2 tambah 8 ya, yaitu 10. Berikutnya titik E dilakukan hal yang sama, akan diupdate menjadi labelnya menjadi 12. Titik Z tetap akan dicek, namun karena tidak terhubung, nilai dari pengecekannya akan bernilai false, maka dia tidak akan diupdate. Loop for sudah selesai karena semua titik selain S sudah dicek, maka kita akan masuk ke iterasi while yang ketiga. Pada yang ketiga akan dilakukan hal yang sama, dicek apakah Z bukan elemen dari S. Ini akan bernilai true karena kita belum masukkan Z ke dalam S. Kemudian akan dipilih titik yang label minimum dari yang bukan di S. S isinya A dan C, maka kita akan cek yang paling minimum antara 3, 10, 12, dan tahingga. Maka akan dipilih nilai titik U-nya adalah B karena labelnya 3 merupakan label yang paling kecil. Kita gabungkan B ke dalam S, sehingga S menjadi ACB.
Berikutnya kita akan masuk ke dalam loop for. Untuk semua, kita akan cek semua titik yang belum di S. Titik pertama adalah titik D. Ini kita akan cek titik D. Apakah LU, di sini adalah titik U-nya adalah B, ditambah WU, V, V-nya adalah D, WBD, apakah 3 ditambah 5 lebih kecil dari 10. Ini bernilai true, maka nilai label dari D akan diupdate dari 10 menjadi 8. Begitu seterusnya akan dicek. Untuk E, karena tidak terhubung maka dia pengecekannya akan bernilai false karena 3 tambah tak hingga ya. Titik antara B dan E ini tidak terhubung, labelnya bernilai tak hingga, weight-nya, maka ini bernilai false. Untuk Z pun akan dicek dengan hal yang sama. Ya, D, E, dan Z sudah kita cek, maka loop for akan berhenti dan kita akan masuk ke iterasi keempat dari while. Akan dilakukan hal yang sama, apakah pengecekan pertama adalah Z bukan elemen S, ini bernilai true, maka kita akan pilih titik yang paling minimum labelnya dari titik-titik yang bukan di S, yaitu antara titik D, E, dan Z, antara 8, 12, dan tak hingga, maka kita pilih D titiknya, U-nya D karena labelnya 8 paling minimum. Kemudian kita gabungkan dia ke dalam S menjadi A, C, B, D. Dan kita masuk ke dalam loop for, hal yang sama, kita akan update setiap titik yang bukan di S. Yang pertama adalah titik E. Dicek apakah LD tambah WDE 8 ditambah 2 lebih kecil dari LE, yaitu 12. Ini bernilai true, ya, maka nilai dari LE akan diupdate menjadi 10, ya, tadinya 12. Titik Z pun akan kita cek apakah LD ditambah WDZ lebih kecil dari LZ, apakah 8 ditambah 6 lebih kecil dari tak hingga, maka ini karena nilainya true, maka akan diupdate Z-nya, labelnya dari tadinya tak hingga menjadi 14. Loop for berhenti karena semua titik sudah dicek, titik di luar S. Kita akan masuk ke iterasi kelima dari loop, while. Akan dicek apakah Z bukan elemen S, ini bernilai true. Kemudian kita pilih titik yang paling minimum. Titik yang paling minimum labelnya di antara Z dan E, karena titik yang lain sudah masuk ke dalam S. Antara 10 dan 14, yang paling minimum adalah 10, maka titik U-nya sekarang adalah E. Kita gabungkan U ke dalam S, sehingga S menjadi A, C, B, D, E. Kemudian kita akan masuk ke dalam loop for, cek semua titik yang bukan di S. Tinggal hanya satu titik, yaitu titik Z. Dicek apakah LE 10 ditambah 3, WEZ, lebih kecil dari 14. Ya. Apakah 10 tambah 3 lebih kecil dari 14? Ini bernilai true, maka label dari Z akan diupdate menjadi 13. Loop for berakhir, dan akan masuk ke loop while lagi ke atas. Pada iterasi ke-6 dari while, tetap pertama akan kita lakukan pengecekan apakah Z bukan elemen dari S, ini akan bernilai true. Maka kita akan lihat label yang paling minimum di antara titik-titik yang bukan elemen S, tinggal hanya nilai Z, ya. Sehingga U-nya sekarang adalah Z. Kemudian kita lakukan yang sama, digabungkan Z-nya ke dalam S, dan akan masuk ke dalam loop for. Karena tidak ada titik yang lain lagi yang belum masuk ke dalam S, maka loop for ini akan berakhir, tidak akan melakukan apapun. Dan loop while pun akan melanjutkan ke iterasi yang berikutnya, iterasi ke-7, yaitu dicek apakah Z bukan elemen dari S. Ya, karena Z sudah dimasukkan ke dalam S tadi pada pengecekan terakhir, maka loop while ini akan berhenti, sehingga secara umum, secara keseluruhan, algoritma Dijkstra akan berhenti dengan nilai yang paling minimum. Jarak terpendek paling minimum adalah 13. Ya. Lihat bahwa algoritma Dijkstra itu hanya menentukan nilai dari jalur dengan jarak yang paling minimum. Sedangkan jalurnya sendiri, seperti ini yang tertulis di belakang ini A, C, B, D, ini adalah jalurnya sebenarnya.
Ini harus kita simpan pada penyimpanan yang lain, apakah pada sebuah array atau list ya. Demikian penjelasan mengenai bagaimana algoritma Dijkstra mencari jalur dengan panjang terpendek untuk sebuah contoh. Semoga dapat dimengerti. Horas.